Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita mengenai buah. Ya, kemarin kita sudah bicara bahwa dari Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus, dan itu berarti ada pokok anggur yang salah. Kita sudah melihat bahwa Sanhedrin itulah pokok anggur yang salah, yang menghasilkan buah yang asam ya. Kalau dalam Yesaya 5 itu, Israel itu menghasilkan buah yang asam ya. Bukan gak ada buah, tapi menghasilkan buah yang asam. Nah, dan kita juga sudah singgung ya berkali-kali bahwa dunia kekristenan ini juga sudah menjadi pokok anggur yang salah. Sudah lihat ya kata istilah dunia itu, ini teologi Yohanes harus kita pahami sebentar. Ini saya singgung aja sedikit aja. Istilah kosmos itu dalam teologi Yohanes itu pengertiannya sistem. Sistem itu adalah group of things atau kelompok sesuatu. Saya bayangin ada roda-roda, ada tiga. Kita ambil aja dunia kekristenan 3 roda lah ya. Masing-masing roda itu beda-beda diameternya. Nah, tapi dihubungkan oleh tali. Jadi kalau satu diputar, dia akan berputar semuanya. Itulah dia sistem namanya ya. Nah, sistem itu kelompok-kelompok ini yang bekerja dengan aturan main tertentu ya. Works in a certain rule, dalam aturan tertentu. Dan aturannya itu, dan ada energinya ya yang menggerakkan sistem itu. Kalau dunia kekristenan itu adalah uang. Nah, mengapa demikian? Kita anggap contoh dulu sebentar. Dunia kekristenan kita bagi aja lah, denominasi satu roda, kemudian roda yang lain itu adalah estetis, kalau soal teknologi, roda yang lain itu sinode. Nah ini coba kalau satu digerakkan, itu semua bergerak. Nah energi apa yang menggerakkan ini? Itu uang. Karena kalau saudara punya uang aja banyak aja ya, berapa miliar gitu, saudara akan bisa bikin sinode sendiri, saudara bikin estetis sendiri, saudara bikin denominasi sendiri, karena semuanya itu uang ya, bicaranya ya. Beda dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu organisme, dia bukan sistem, bukan kosmos ya dalam pengertian Rasul Yohanes itu. Dia itu organisme yang digerakkan energinya itu adalah energi Kristus ya. Masing-masing anggota bergerak karena energi roh ya. Beda itu, oke lah. Nah, penguasa sistem itu Rasul Yohanes bilang itu penguasanya setan ya. Kenapa itu setan? Iya, karena dari gereja mula-mula ke sistem ini itu karena serangan serigala ganas. Kalau saudara baca kisah Rasul 20 ayat 28 29 28 sampai 30, karena ada serangan serigala ganas ya, dan akhirnya beberapa pemimpin narik murid kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri ya. Itulah denominasi. Denominasi itu ada rajanya, itu kerajaan manusia itu ya. Nah, setelah itu sistem ini juga di dalam kekristenan itu ditopang oleh 3 ajaran palsu. Wahyu pasal 2 pasal 3. Izabel, Biliam, Nikolaus. Izabel itu membenarkan otoritas yang sudah dirampas, otoritas Roh Kudus tadinya. Gereja mula-mula dirampas oleh para pemimpin ini. Kayak kasus Izabel merampas otoritas Ahab itu dalam kasus kebun anggur Nabot. Kemudian ada ajaran Biliam, ini dagang, suka menyukai upah. Dan satu lagi Nikolaus, menaklukkan kaum awam. Jadi para pemimpin denominasi ini menaklukkan kaum awam. Ditakut-takutin bahkan dan berontak dan sebagainya ya. Oke lah. Jadi kita bukan berarti enggak melayani dunia enggak melayani kekristenan, enggak. Kita melayani tapi ada di luarnya. Kita enggak ambil bagian dalam sistem ini. Karena dalam sistem ini ada di situ gaji, ada di situ jabatan, ada di situ aliran, ada di situ hormat manusia dan sebagainya. Kita enggak ada ambil bagian sama sekali. Kita di luar tapi kita melayani ya. Oke lah. Jadi sekarang kita sudah bilang, Sanhedrin juga punya buah. Dunia Kristen ada buah. Yang pengikut Yesus Kristus dalam arti di luar sistem juga ada buahnya. Nah, ini yang kita mau sekarang belajar dari Yohanes 15 ini. Buahnya orang yang mengikut Yesus dalam arti di luar sistem kekristenan itu kayak apa ya. Akan mirip-mirip juga ya, namanya juga buah ya. Hanya bedanya yang ini dipandang Tuhan buahnya asam, yang di sini buahnya enggak asam ya. Nanti kita lihatlah dulu ya. Coba yang pertama dulu, saya dengan cepat aja ya, dari Yohanes 15 saja. Yang pertama buahnya itu tentu sukacita. Kata ayat 11 Yesus bilang, semua katakan supaya sukacita jenis yang dimiliki Yesus itu diberikan kepada kita. Itu satu ya. Yang kedua itu di situ dikatakan doa dia yang dijawab. Yohanes 15 ayat 7 ya. Ini salah satu buah ya dalam konteks pokok anggur yang benar, yaitu doanya dijawab. Minta ini dijawab, itu buah ya. Kemudian yang ketiga itu ada kasih ya, mengasihi Bapa, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri ya. Nah yang keempat ini yang jarang orang paham ini, bahwa dibenci oleh dunia kekristenan itu juga buah tandanya. Pengikut Yesus itu tandanya apa sih?
Dia dibenci oleh dunia keagamaan di zamannya. Sama seperti Yesus itu dibenci oleh dunia keagamaan itu Sanhedrin. Murid-muridnya juga bilang dibenci juga. Karena Yesus bilang ya, seorang murid gak lebih dari gurunya. Kalau mereka benci aku ya mereka akan benci kamu juga. Nih, coba saudara lihat ya, Yohanes 15 ya. Ayat 18 sampai ayat yang ke-25 lah kita baca ya. Jika di sini Yesus bilang, jikalau dunia membenci kamu, dunia ini kosmos itu bukan dunia dalam arti pengertian umum, bukan. Ini dunia keagamaan, sistem yang di mana Sanhedrin berada di situ ya. Jika dunia sistem membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Nah, siapa ini dunia di sini, sistem di sini? Sudah lihat ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka, ya harus digenapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Siapa mereka ini? Yang punya hukum Taurat, yaitu dia orang Israel, itu Sanhedrin. Jadi yang dimaksud sistem membenci kita itu artinya dunia sistem keagamaan. Nah, misalnya buah daripada orang yang mengikut Yesus sekarang ini, apa buahnya? Ya dibenci oleh dunia kekristenan, minimal dibuang lah ya. Nggak mungkin, karena kita nggak mungkin diterima oleh dunia kekristenan. Karena firman kita tuh membongkar si kosmos ini ya. Jadi ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus ini sudah diterima oleh dunia kekristenan. Sementara kita membongkar itu, bahwa itu serangan serigala ganas, bukan dari Tuhan itu dan sebagainya. Nggak jelas, udah jelas kita nggak akan jadi populer istilahnya begitu. Nggak mungkin kita berbuah dan berakar dalam kekristenan, memang kita di luar itu. Tapi kita melayani. Nah, oke lah. Sekarang ada yang kita beri contoh Abraham aja lah ya sebagai contohnya. Abraham itu punya buah, karena istilah buah itu keturunan dalam konteks yang lama terutama buah itu ada 3 kan, kita sudah bahas itu. Yang pertama itu buah itu tentu ya hasil pengertian buah itu dalam kita tuh hasil pohon-pohonan tanaman itu ya, buah itu dibilang. Kedua, buah itu dalam keturunan juga. Keturunan itu artinya buahnya Abraham itu berarti Ismail dan Ishak. Baru yang ketiga ini figuratif pengertiannya, buah itu akibat daripada perbuatan seseorang ya dan sebagainya. Yang ini nih keturunan, kita lihat ya Abraham buahnya ada 2, Ismail dan Ishak. Tapi kedua buah ini beda. Tapi di hadapan manusia itu sama. Kalau di hadapan orang tuh Abraham punya 2 anak, 2 buah ya, Ismail dan Ishak. Tapi di hadapan Tuhan tuh beda. Karena Ismail ini lahir karena Abraham mendengar, bukan karena dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar suara Sarah. Sarah istrinya itu usul lah, udah aku nggak punya anak ini, udahlah aku serahkanlah Hagar ini, budakku itu. Lahirlah Ismail. Itu Ismail di hadapan Tuhan tuh bukan buah. Abraham sudah coba juga. Dia bilang seandainya lah Ismail ini hidup diperkenankan hidup di hadapanmu, artinya supaya diterima. Tuhan bilang enggak, tetap aku akan Ishak ini, dengan Ishak lah buah yang sebenarnya itu, buah janji itu, firman dari Abraham mendapat Ishak itu karena dia mendengar suara Tuhan, percaya janji Tuhan, baru dia dapat Ishak. Kalau dia mendapat Ismail, dia itu karena dengar Sarah, ya, dan itu Ismail itu hasil dari kekuatan daging Abraham. Ya, dia berhasil mengambil Hagar itu ya, lahirlah Ismail. Tapi kalau Ishak ini, Abraham itu udah 100 tahun udah layu, dan Sarah itu juga sudah mati haid istilahnya begitu. Jadi ini orang benar dari Tuhan. Jadi buah itu 2, Ismail dan Ishak, itu yang satu yang dari kedagingan, yang satu dari Tuhan. Itu beda. Tapi di hadapan manusia sama. Nah, saya mau praktis saja lah. Kalau seorang melayani dalam kekristenan, banyak pengikutnya. Sekarang pengikutnya itu bukan buah. Kenapa? Karena itu dilarang oleh firman Tuhan. Nggak boleh narik murid kepada diri sendiri, bangun kerajaan sendiri, nggak boleh. Ya, apalagi narik uangnya. Oh, itu haram itu. Uang janji iman lah, persepuluhan lah, buah sulung, haram semua itu. Ya, tapi dalam kekristenan itu sudah dibenarkan ya. Nah, kalau kenapa itu ada kok ayatnya itu. Susah kalau ngejelasinnya. Jadi begini aja lah, kalau orang hanya bisa mengerti sistem itu apa, kalau dia berada di luarnya. Nah, banyak orang nggak sadar bahwa ada pelayanan di luar sistem itu, di luar, saya udah nulis tuh, di luar perkemahan sistem ya. Nah, oke lah. Jadi kalau di hadapan manusia saat ini kita misalnya punya buah, pertanyaannya nanti di hadapan Tuhan di pengadilan Kristus yang ditanya tuh apakah buah itu Ismail atau Ishak.
ini dipertanyakan nanti di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, oh enggak dipertanyakan. Pokoknya yang penting besar aja lah ya. Banyak pengikutnya, gedungnya besar, uangnya kaya, banyak uangnya, ya, itu buah ya. Tunggu dulu. Kalau di hadapan Kristus nanti, pengadilan Kristus itu dicek. Kita ini buahnya Ismail atau Ishak. Itu persoalan di hadapan Tuhan ya. Nah, jadi makanya sebenarnya yang paling kita rindukan tuh Tuhan datang menghakimi kita, menghakimi gerejanya, supaya kita tahu kebenaran. Karena kalau sekarang ini dalam kekristenan yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa lurus, ya, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, tergantung siapa yang ngomong. Ya, kalau yang ngomong tuh orangnya punya jabatan, punya banyak pengikut, kaya, udah benar itu, ya nggak bisa salah lagi, nggak bisa salah lagi. Bahkan kalau Paus itu Father can do no wrong. Udah kalau Paus sudah ngomong, ya udah benar itu, jangan lagi ada perdebatan, udah selesai itu ya. Paus sudah bicara gitu. Nah jadi oke lah. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita begini aja lah ya. Buah itu sebenarnya ketentuan Tuhan. Kalau mau menghasilkan buah yang Ishak ini ya, itu Yohanes 15 ayat 16 ya, baca ya terakhir ya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Di sini buahnya Ishak ini yang maksudnya, bukan Ismail. Dan buahmu itu tetap ya. Jadi apakah kita ini menghasilkan buah Ishak atau Ismail? Yaitu kalau kita ditentukan oleh Tuhan menghasilkan buah Ishak, ya hasilnya dapat Ishak. Kalau enggak, ya kita kan dengan kekuatan kita sendiri, ya lahir Ismail, gede juga itu. Diberkati enggak? Oh diberkati. Karena Bapa di sorga itu memberkati Ismail, memberkati juga Ishak, memberkati Esau, memberkati juga Yakub. Bahkan dunia ini yang dunia dalam pengertian umum, di situ ada perampok, ada orang jahat, ada pelacur, itu diberkati oleh Bapa di sorga. Sampai Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal, karena Bapa di sorga memberkati. Tapi berkat Bapa enggak membuktikan kita benar. Berkat Bapa itu membuktikan bahwa dia Bapa yang penuh kasih gitu. Dalam Kristen kan suka bilang, "Oh, saya diberkati kok, berarti saya benar." Bukan. Itu keliru, salah. Ya. Saudara dan saya kalau diberkati bukan karena kita benar, tapi karena Bapa di sorga mengasihi kita. Ya, saya punya 3 anak juga saya berkati semua itu. Anak-anak mau benar, mau salah, mau menyakiti saya atau enggak pernah saya berikan kata-kata kutuk ya. Oke lah. Semoga hal ini semakin kita mengerti lah ya makna buah itu ya. Ada Ishak, ada Ismail ya. Dan biar semoga kita mendapat kasih karunia untuk mendapat buah-buah dalam arti Ishak ya. Haleluya, amin.